angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Saya didudukkan di tengah memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Debat ketiga Pilpres 2024 yang mempertemukan ketiga calon presiden pada Minggu 7 Januari di Istora Senayan, Jakarta berlangsung panas. Ketiga calon presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo beradu pemikiran, visi dan misi mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Mengenakan jaket bomber army dan kacamata hitam ala film Top Gun, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menjadi sorotan publik. Jaket pilot pesawat tempur tersebut merupakan produk lokal yang sengaja dipilih sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi kerakyatan. Sama seperti dua debat sebelumnya, debat Capres kali ini pun berlangsung panas, bahkan sejak awal acara dimulai. Saat sesi pemaparan visi misi, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal anggaran fantastis Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo, namun tidak digunakan secara optimal. Anies juga menyinggung Prabowo yang memiliki tanah ratusan ribu hektar, di saat setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Ironisnya, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian yang dibobol oleh hacker di 2023. Sebuah ironi. Karena itu kita ingin mengembalikan, dan 700 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tidak bisa mempertahankan itu, justru digunakan untuk membeli alat-alat alutsista yang bekas. Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya punya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Tambah lagi, food estate singkong yang menguntungkan kroni, merusak lingkungan, dan tidak menghasilkan. Ini harus diubah. Di kesempatan selanjutnya, Anies meralat jumlah tanah yang dimiliki Prabowo, bukan 340 hektar, melainkan 340.000 hektar. Hal tersebut langsung membuat Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meradang dan suasana debat semakin panas. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo, data mohon maaf, ini mohon nanti tenang ada dulu kesempatannya, hadirin. baik. Mohon tenang. Harap tenang. Mohon tenang. Kepemilikan tanah Prabowo Subianto hingga ratusan ribu hektar juga pernah disinggung oleh Joko Widodo lawan Prabowo dalam debat Pilpres 2019 lalu. Saat itu Jokowi menyebut kalau Prabowo memiliki tanah ratusan ribu hektar yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Aceh. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Berbeda dengan sikapnya yang langsung membantah Anies, di debat Capres ketiga lalu, Prabowo saat debat dengan Jokowi pada Pilpres 2019 justru mengakui kepemilikan ratusan ribu hektar tanah tersebut. Kemudian saya juga minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Dari setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi
Daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot. Utang luar negeri juga menjadi pembahasan dalam debat Capres kemarin. Menurut Prabowo, yang juga Menteri Pertahanan, rasio utang luar negeri merupakan salah satu yang terendah di dunia, yakni hanya sekitar 40%. Menanggapi hal tersebut, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal jebakan utang luar negeri. Kita membaca buku Convention of Economic Hitman dari John Perkin, bahwa hutang-hutang itu memang bisa mematikan. Maka hati-hati kalau mau hutang, terutama pada infrastruktur yang punya risiko tinggi. Kita mesti hitung betul, kita mesti prudent betul, karena ini pernah dilakukan dan membuat banyak negara kolaps karena hutang. Kemudian kita mesti betul-betul anti korupsi. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi yang ada di tempat kita. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Sehingga alutsista kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dari dalam negeri. Menanggapi pernyataan Prabowo, Anies menyayangkan soal utang luar negeri yang justru digunakan untuk membeli alutsista bekas. Dan hutang-hutang yang kita gunakan untuk aktivitas produktif. Jangan hutang itu digunakan untuk kegiatan yang non-produktif. Misalnya, hutang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Itu bukan sesuatu yang tepat. Justru kita harus sebaliknya yang kita kerjakan. Dan tadi ya sekali lagi Pak Anies ngomong-ngomong barang bekas, karena Pak Anies rupanya tidak mengerti masalah pertahanan. Jadi barang-barang bekas itu menurut saya menyesatkan rakyat. Itu Pak tidak pantas seorang profesor ngomong-ngomong begitu ya. Karena dalam pertahanan hampir 50% alat-alat dimanapun adalah bekas. Tapi usianya masih muda. Dalam debat ketiga tersebut, Anies dan Ganjar pun kompak memberikan nilai rendah untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Bagi mereka-mereka yang sok pinter, ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Debat Capres ketiga yang berlangsung panas berbuntut panjang. Usai debat, Anies Baswedan bahkan dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap telah menyerang Prabowo Subianto. Selengkapnya, sesaat lagi tetap di iNewsFile.